Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistik terapan, masih pada uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Nah, model regresi yang baik itu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk melakukan uji itu, heteroskedastisitas itu ada beberapa, bisa pakai uji Goldfeld-Quandt dan seterusnya ini, korelasi Spearman, uji Glatzer, uji Bushbacken-Godfrey. Tapi kita akan pakai uji Glatzer ya untuk pertemuan ini. Nah, uji Glatzer ini dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jadi, nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual itu harus lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kita langsung ke contoh ya. Ini kebetulan di ini SPSS sudah saya cantumkan, masih seperti pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, X1, X2 dan Y ini variabel bebas atau independen, dan ini variabel terikat atau dependen. Kemudian di variabel view nanti jangan lupa untuk mengubah desimalnya jadi 0. Kemudian dilabeli X1 kemampuan, X2 lingkungan kerja, Y itu kinerja. Nah, kalau sudah demikian kita langsung analyze. Caranya klik regresi, kemudian linear. Kemudian yang dependen kita masukkan ini Y dependen. Kemudian independen atau variabel bebasnya adalah kemampuan dan lingkungan kerja. Kita save, klik unstandardized ini, kemudian klik continue, kemudian kita OK. Ketika muncul hasil kita abaikan dulu karena kita mau cari nilai residual. Caranya transform, kemudian compute variable, kita input residual 2 atau res 2, kemudian numeric expressionnya adalah absolute res 1, absolute res, kemudian residual 1 ini, kemudian kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kita kemudian ini ya, seperti ini. Kita kemudian analyze, kembali ke regresi linear. Kemudian untuk variabel yang dependen ini, kinerja kita keluarkan, kita ganti dengan residual res 2. Lalu yang save tadi kita tidak centang ya, unstandardized itu tidak kita centang. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, ini yang akan kita baca hasilnya yang paling bawah ini ya. Jadi ini nanti kita copy ke lembar yang lain. Kesimpulannya apa dari sini ya. Jadi diketahui bahwa X1 kemampuan itu nilai signifikansinya 0,58 dan lingkungan kerja nilai signifikansinya 0,31. Ini semuanya lebih besar dari 0,05. Ingat ya. Jadi nilai variabel independen dengan absolut residualnya harus lebih dari 0,05. Ini yang dilihat ini ya. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita ke contoh skripsi ya. Di contoh skripsi di uji asumsi klasik kemarin kita sudah belajar tentang uji normalitas, kemudian uji linearitas juga sudah. Yang ketiga ini ada multikolinearitas,
kemarin sudah. Nah, yang berikutnya adalah heteroskedastisitas. Nah, nanti dibuat laporan seperti ini ya. Jadi nilai signifikansi lebih dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tabel yang koefisien terakhir tadi kita copy ke laporan seperti ini, kemudian dibuat kesimpulan. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel kemampuan berapa, variabel lingkungan kerja berapa tadi ya. Ini ya, 0,58 dan 0,31. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu, silahkan nanti teman-teman coba untuk membuat uji heteroskedastisitas. Terima kasih. Dilanjutkan di soal yang seperti kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.